海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Minggu ini manga One Piece dijadwalkan tidak libur dan pastinya kebanyakan dari teman-teman Opoler semuanya sudah tidak sabar menunggu untuk rilisnya chapter 1052. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan entrit-entritan bocoran untuk manga One Piece chapter 1052 yang baru saja rilis dan masih hangat-hangatnya. Di chapter lalu banyak sekali kejadian menarik yang ditampilkan. Di antaranya sebuah pernyataan mengejutkan dari Yamato kepada kru bajak laut topi jerami bahwa dia, Kozuki Oden, akan bergabung dengan mereka. Kemudian kejadian yang paling menakjubkan adalah munculnya Momonosuke di depan seluruh penduduk Wano Kuni. Dia memberikan sebuah pidato yang mengguncang seluruh Wano dan mengumumkan bahwa dia akan memimpin negeri ini dan menjadi Shogun Wano berikutnya. Pertempuran besar sudah berakhir yang ditandai dengan tumbangnya 2 Yonko dan 1 ekor biawak sawah. Negeri ini pun kini telah memiliki Shogun baru yang akan membawa Wano ke cahaya yang lebih cerah. Lalu, seperti apakah kelanjutan cerita pada Arcs Wano kali ini? Apakah akan ada lagi kejadian tak terduga yang dapat mengejutkan teman-teman Opoler semuanya? Nah, maka dari itu, mari semua duduk yang rapi. Selalu ketatkan isi celana kalian, karena seperti biasa, Abang Kapten akan mengentrit-entritkan isi bocoran untuk manga One Piece chapter 1052 yang akan rilis di minggu ini. Chapter 1052 kali ini akan mendapatkan judul Pagi yang Baru. Dari judul ini, kemungkinan akan menceritakan situasi Wano Kuni dan para aliansi setelah selesainya perang besar di Onigashima. Kemudian, chapter 1052 kita kali ini akan kembali mendapatkan sebuah cover story, yang mana juga akan melanjutkan isi dari cover story di chapter yang lalu, di mana masih menceritakan perjalanan dari keluarga Germo 66. Sebelumnya, diperlihatkan bahwa anak-anak keluarga Germo ini berhasil kabur dari sergapan anak-anak Big Mom setelah mereka berhasil membantu adik mereka, Niji dan Yonji, dari penjara buku milik Mondor. Dan ceritanya pun berlanjut. Anak-anak Germo ini dikatakan bertemu dengan Caesar Clown. Sebuah hal yang sangat mengejutkan bisa bertemu kembali dengan sang ilmuwan gila ini setelah cukup lama tidak terlihat. Kira-kira apakah yang akan dilakukan anak-anak Germo ini kepada Caesar Clown? Oke, langsung aja kita masuk ke isi bocoran di chapter kita kali ini. Pada halaman awal di chapter ini akan diperlihatkan sebuah cerita setelah perang besar berakhir. Di sana ditampilkan bahwa Zunisa bergerak pergi dari perairan Wano karena perbatasan negara itu telah ditutup. Tindakan dari Zunisa ini menimbulkan banyak pertanyaan di antara kita semua. Apa sebenarnya maksud dari kepergian Zunisa? Dan bagaimana nasib dari kapal-kapal perang pemerintah dunia yang sebelumnya sedang dihadang oleh sang gajah raksasa ini? Lanjut ke bocoran berikutnya. Ada sebuah time skip selama 1 minggu setelah runtuhnya kekuasaan Kaido dan Orochi di tanah para samurai. Kita bisa melihat bagaimana kemajuan yang sangat besar di Wano Kuni. Dan ini semua berkat usaha yang luar biasa dari sang Shogun, Momonosuke. Momo harus bekerja sangat keras untuk menata ulang semua wilayah yang telah hancur karena ulah dari Shogun sebelumnya. Selanjutnya, kita juga bisa melihat Carrot yang sedang menangis bahagia bersama dengan kru dari bajak laut topi jerami. Banyak adegan yang lucu antara bajak laut topi jerami dengan Yamato. Di sana terlihat Luffy, Chopper, dan yang lainnya sedang bersenang-senang, bahkan tidak peduli dengan Yamato yang sedang telanjang. Hanya Brook yang terpengaruh dan Sanji yang mimisan dan sampai membuatnya terbang seperti roket. Bocoran selanjutnya, Hawkins mengungkapkan dalam sebuah pembicaraan dengan X-Drake bahwa yang dia maksud adalah dirinya sendiri ketika dia mengatakan satu orang hanya memiliki 1% peluang untuk bertahan hidup. Hawkins memprediksi kekalahan Kaido dengan kartunya, tetapi tidak melakukan pengkhianatan lagi karena harga dirinya. Ramalan dari si dukun cabul ini cukuplah akurat.
dia meramalkan kekalahan dari Kaido dan itu benar-benar terjadi. Namun, di sini tidak dijelaskan bagaimana nasib dari si dukun cabul ini. Apakah dia masih hidup ataukah sudah mati? Lalu, kita juga bisa melihat sosok Apo dan Inbi yang sepertinya sudah berbaikan dengan pasukan aliansi. Kemudian, ada sebuah berita penting yang akan disampaikan dalam chapter ini, yaitu ternyata terdapat korban pada perang besar melawan dua Yonko di Onigashima kemarin. Dan korban tersebut berasal dari pihak aliansi samurai. Asura Doji dan juga Izo telah menjadi korban atas kemenangan yang didapat aliansi dalam perang besar di Onigashima. Sebelumnya, saat di medan perang, Asura Doji telah dibacok sampai tembus oleh Kozuki Oden palsu. Dan Izo terkena ancritan Shigan milik anggota CP0 yang bernama Maha. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman Opeler semua, kenapa kedua orang ini tidak ikut memberikan penghormatan saat Momonosuke dilantik menjadi Shogun Wano Kuni yang baru. Bocoran selanjutnya, diperlihatkan bahwa Morgan sudah menerbitkan surat kabar dan mereka mengomentari bounty yang ditampilkan dari surat kabar tersebut. Tentunya, bounty tersebut ditujukan kepada orang-orang yang menjadi biang kerok atas penyerangan di Onigashima yang mengakibatkan jatuhnya dua orang Yonko. Masih tidak dijelaskan berapa bounty yang tertera di surat kabar tersebut, tetapi kemungkinan bounty dari kru bajak laut topi jerami akan dirilis juga di sana. Dan nilai buronannya tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah Abang Kapten prediksikan pada video sebelumnya. Sebuah berita yang paling mengejutkan akan menjadi penutup untuk bocoran kali ini, yaitu sebuah pergerakan dari pemerintah dunia. Dan Admiral Ryukyu alias Green Bull sedang dalam perjalanan menuju Wano. Pada halaman ini, wajah dari Ryukyu The Green Bull tidak diperlihatkan. Dia terlihat memiliki bunga di punggungnya yang dia gunakan untuk mendorong dirinya sendiri dan terbang. Sebuah kemampuan yang cukup aneh dari seorang admiral ini, dan kelihatannya itu adalah merupakan kemampuan dari buah iblis. Lalu, sebuah hal yang membuat kita semua terkejut pun dikatakan dalam bocoran ini, bahwa Ryukyu datang bersama dengan pasukan Buster Call untuk menyerang Wano Kuni. Nah, kejutan besar dari Admiral Green Bull tadi menjadi penutup encrit-encritan bocoran untuk mengawal Piece Chapter 1052 yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opeler semuanya. Lalu, sebuah kabar gembira pun muncul di akhir bocoran ini, bahwa untuk minggu depan, Bang One Piece kembali tidak libur.